Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa kitabihi li Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saran Syekh Ibnu Athaillah dan terkhusus Syekh Abdul Qadir Jailani keberkahan dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya dan dapat kita rasakan di hati kita. Mudah-mudahan yang hadir pada malam ini dapat berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW walau hanya dalam mimpi mereka. Amin ya rabbal alamin. Kemarin dalam Fathur Rabbani dikisahkan agar bagaimana kita mengisi iman kita. Iman kita itu harus penuh, ibarat sebuah kendinya harus berisi air terus, jangan kosong, ya enggak? Udah penuh, isi terus sampai puncak. Iman puncak itu bagaimana? Nah, pertanyaannya iman puncak itu bagaimana, ya enggak? Kemarin sudah dijawab. Iman puncak itu ialah menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu iman puncak namanya. Jadi syukurnya melihat, syukurnya sabarnya karena melihat Allah, menyaksikan Allah, itu adalah iman puncak. Tapi terbukti dalam pribadinya. Ada juga melihat, aku sudah melihat Allah aja musyahadah, tapi orangnya tidak penyabar. Nah, ada juga orangnya pemarah-marah, atau orangnya mencela-cela orang lain. Tidak bisa dikatakan tadi melihat. Sebenarnya berarti yang dilihat itu mungkin palsu, masih iyalah palsu. Nafsu bilang iya, melihat binian, anak kawin ini bini yang ada di lapas, ya kalah. Nah misalnya lah, jangan kayak itu. Nah berarti belum musyahadah lagi, ya kalah. Nah Pak, anak nafsu aja gawian hari-hari masih, iyalah. Nah berarti tidak bisa. Bukan musyahadah berarti. Musyahadah kemana itu orang tuh kada tahu juga. Minggu kemarin. Jadi kita isi iman kita. Maka isilah iman itu dengan ilmu dan ma'rifah. Wal gina, dan kekayaan an khalqihi, yaitu dari sesuatu yang sifatnya mensunyikan daripada terikatnya hati kepada manusia, kepada makhluk. Pasilhu ayatiyakal yakin, maka hasilnya engkau akan tersilah tersambung kepada apa yang dinamakan dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin ini baik. Yang namanya yakin itu aneh. Yakin itu di luar logika kadang-kadang. Yalah. Pian ini sudah yakin dengan Allah nih lah. Diajarkan orang tentang Tuhan lain selain Allah, pian tidak mau menerima. Biar orang itu masuk akal kayak apa aja, bagi orang itu tuh tidak bisa menerima. Pian tenang aja. Yang berpindah-pindah agama itu dasar bukan karena supermi, bukan. Yalah. Bukan kan sebenarnya. Memang dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal gurunya diantaranya mereka itu ada yang sholat juga aja, sudah sholat. Betul, sholatnya hanya johir, tidak ada batinnya. Kemarin dalam Isra Mi'raj saya samakan, atau dalam pengajian lain ini, esensi isi daripada sholat itu adalah menghinakan diri kepada Allah. Itu tidak pernah dilakukannya, ya sekedar formalitas saja kepada Allah, sekedarnya saja. Maka bila engkau sudah yakin hatimu kepada Allah karena imanmu tadi yang besar, wa yu'nasu qalbuka bihi, pastilah kamu akan merasakan kemanisan iman itu kepada Allah.
Jadi memang kalau kita ini sudah beriman kepada Allah, pianinah beriman kepada Allah, otomatis timbul namanya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Cinta itu pasti timbul, tidak mungkin tidak. Jadi biar tidak diapa-apai, dia timbul sendiri asal iman kita tingkatkan. Di dalam hadis Nabi disebutkan, tidaklah dikatakan orang itu min halawatil iman, akan mendapatkan buah daripada iman, ila salah satuna, kecuali 3 perkara. Ila salasun, kecuali 3 hal. Yang pertama, antuhibbanallah, mencintai Allah wa rasulahu, mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari cintanya yang lain. Nah, itu dalam hadis buktinya. Ya Rasulullah, buah daripada iman itu ialah hasil daripada iman itu, kamu pasti mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari yang lain. Ada seorang sahabat, ini bukti cinta dengan Allah. Dia itu wajahnya buruk, ya buruk lah, kurang bagus lah, kurang tampan lah. Ada kasih ini contohnya yang kurang tampan siapa? Tampan sumnyan sinilah. Maka tiba-tiba, oh sudah siap lah bagian anu lah. Bagian apa nih kadang melihat itu nah, adangnya itu semua. Sudah tampan, tidak tampan, lalu dia bertemu dengan Rasulullah. Sudah, karena dia sering mendengar Rasulullah, dan ini bertanya Rasulullah, apa keperluanmu? Tidak apa-apa ya Rasulullah, saya hidup di dunia ini. Apa yang kamu inginkan? Tidak ada ya Rasulullah. Kamu ini ingin kawin gak, kata Rasulullah? Tidak ada juga perempuan yang mau dengan saya ini ya Rasulullah. Begitu kan. Ya Rasulullah, mau enggak kamu dengan saya kawinkan dengan seseorang? Ini mau aja ya Rasulullah. Ringkas kisah, Rasulullah pun menyuruh si sahabat ini mendatangi orang tersebut, mendatangi orang tuanya. Disuruh oleh Rasulullah, didatanginya. Apa yang disuruh oleh dia? Supaya anak gadisnya dikawinkan dengan orang tersebut. Nah, ayo, beratnya bagi ayah terkelak. Wah, orang ngeburuk rupa ini kenapa diminta kawinkan dengan Rasulullah? Bener enggak atau tidak nih? Gitu kan? Benar enggak atau tidak ini? Perintah Rasulullah atau tidak? Ragu dia. Akhirnya diceknya lah, ternyata benar. Ujar orang tua, kalau perintah Rasulullah pasti baik, pasti ada berkahnya. Ringkas kisah, akhirnya terjadilah persetujuan. Maka direncanakanlah hari H untuk perkawinan. Nah, jadi tinggal kawinnya, tinggal akad nikah aja lagi. Intinya setuju. Baknya ke bahasa sini, nggak usah pakai jujuran pun nggak apa-apa. Itu. Nah, karena perintah Rasul. Pada hari H pernikahan itu ada pengumuman jihad untuk perang. Hari itu tuh, padahalnya persiapan nak kawin sudah. Nak kawin ya Pak. Terus sudah tidak berduit, ditolongi pulang kawin, dapat perempuan cantik lagi ya Pak. Mendengar ada perang jihad fisabilillah. Dia lepaskan semua atribut pada dirinya untuk pergi ke situ. Langsung ada uang yang diberikan oleh mempelai perempuan itu, untuk persiapan itu diberikan oleh beberapa sahabat untuk dirinya, karena Rasulullah menyuruh mengumpulkan uang untuknya. Uang itu dibelikannya untuk peralatan perang. Bahan alat perang tuh kayak parang lah bahasa kita ya. Nah, baju apa, langsung perang dan mati dalam peperangan itu contoh orang mencintai Allah dan Rasulnya ketimbang dunia. Ke majlis taklim, malas ke majlis taklim. Kenapa? Karena cinta dunia, penting dunia, ya enggak? Nah, untuk akhirat kadang enggak dipikirkan. Nah, inilah yang dimaksud orang yang merasakan sudah manisnya iman, pasti dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Wa yasgalu jawarihuka, dan menyibukkan jawarihnya ini badan tubuhnya ini,
untuk selalu giat mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala, au bi ta'atihi, untuk taat kepada Allah Subhanahu. Jadi sibuk tubuh nih untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, itu bukti bahwa orang itu sudah beriman kuat. Sibuklah tubuhnya memikirkan, tenggelam dia sibuk memikirkan untuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Utlubil kul minhu, utlubil kulla minhu la min ghairihi. Dicarinya cara-cara bagaimana dia supaya secara keseluruhan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Nah, inilah kesadarannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah bukti bagaimana orang yang sudah kuat imannya, dia sudah musyahadah. Seperti cerita tadi, dia musyahadah, sudah dia merasakan tentang kebesaran dan keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang beriman yang kuat mengisi dirinya dengan keimanan itu, maka tampillah padanya kesibukan dirinya untuk tergerak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia mencari segala sesuatu itu tidak lain hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. La tazul li makhluqin mislika. Janganlah engkau menghinakan dirimu kepada makhluk-makhluk ini semisal dirimu. Bal yakunu zalika lahu la li ghairihi. Tidak ada lagi apapun juga kehidupan ini kecuali ingin dimusyahadahkannya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan selainnya. Kalau tadi ada cerita tentang bagaimana sahabat bisa apa tadi? Bisa menggagalkan perkawinannya hanya gara-gara untuk jihad. Itu membuktikan dia cinta kepada Allah dan Rasul Subhanallah. Meskipun mau kawin, nah itu contoh orang yang musyahadah sudah. Orang yang sudah bisa merasakan musyahadah. Jadi sahabat itu unik. Sahabat itu mungkin belajar agama ini tidak begitu rinci. Mungkin kalau sekarang nih tidak ada sekolahnya, sekolah pesantren. Ya seperti Anda inilah duduk di majelis, paling-paling di majelis Rasulullah, ya kan? Di majelis Rasulullah begitu saja sampai Rasulullah menasih. Tapi ilmu mereka itu kena, ilmu mereka itu pas langsung. Nah, itulah keberkahan bersama dengan Rasulullah. Keberkahan karena memang Rasulullah berada di sana. Jadi sumber hidayah itu sudah ada di medan ruangnya. Jadi rasa malas itu terhindar, mungkin karena langsung dari itu bertemu dengan Rasulullah SAW. Kita ini semangat sudah ada, tapi nanti tiba-tiba malas timbul lagi gitu kan. Sudah semangatnya istri di rumah, ya lah di rumah aja bang, ya jangan ke pengajian bang ajar, gani ulun guring bang ajar. Nah ya amlah ya lah. Nah yang kedua adalah para sahabat itu diajarkan oleh Nabi tidak menghinakan diri kepada manusia. Jadi sebaliknya kita ini hidupnya manusia terus, supaya dihormati orang, supaya dipandang orang baik, lalu kita seolah-olah ya menggambarkan kita ini seolah-olah taat kepada Allah, seolah-olah menggambarkan kita pikirkan manusia saja, hati kita ini manusia gitu, makhluk. Apalagi kalau orang kaya, wah kita menghambakan diri benar dengan orang kaya itu iyalah. Oh bagaimana supaya terlihat baik. Tak terlintas di pikiran kita bagaimana supaya Allah memandang kepada kita adalah baik, bukan dalam pandangan manusia. Nah ini penting kodrati ini, karena semua amal-amal kita yang karena pandangan manusia itu semuanya nol, bahkan minus, bukan hanya nol. Kalau nol itu guru guru Mulyadilah habis saja sudah selesai. Kalau minus itu malah rugi, karena kita sudah dicap oleh Allah adalah orang-orang yang tidak memperhatikan Allah tapi memperhatikan makhluk. Nah ini pentingnya ada pengajian, kita saling mengingatkan. Bal yakunu zalika lahu la li ghairi. Tidak ada lagi pikirannya orang yang di iman puncak ini,
Orang sudah tenggelam dengan Allah ini, pikirannya kepada makhluk yang ada itu hanya Allah, Allah, Allah. Wa muamalatika, dan muamalatmu pun, muamalat artinya hubungan kamu yang kamu bina adalah walahu la li ghairi, tidak lagi kepada manusia yang kamu pikirkan, mencari anggapan-anggapan manusia baik atau tidak. Yang dipikirkannya adalah bagaimana hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang yang akan selamat di akhirat kelak. Jadi amal kita menjadi tidak berguna itu karena pikiran hati kita, tawajuh hati kita kepada selain Allah. Sering pikirannya manusia. Iyalah, coba tidak ada manusia lain, kita asal-asalannya kan berbaju ya lah. Nah ya kan, itu contohnya lah, bukan baju kita suruh berhadap. Kalau dengan Allah enggak, bukan baju yang diperhatikan, tapi hati kita. Jadi kalau dengan Allah itu, kalau antar manusia itu baju kita baik, harus baik, itu manusia. Tapi kalau di hadapan Allah, bukan bahas soal baju kita baik dan tidak, tapi hati kita. Benar-benar enggak hati kita ini tercurah hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Nah itu aja bedanya. Kira-kira itu yang paling pokok ya dalam Fathur-Rabbani. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita memahami makna dibalik di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.